Mula-mula jadi murid, lama-lama jadi musuh. Salam jumpa lagi lewat mimbar UBB Gemit. Kali ini Kotong akan renungkan Lukas 22 ayat 3-6 tentang Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Sebelum membaca teksnya dalam bahasa Kupang, mari Kotong sembahyang. Ya Bapa manis di sorga, kasih Kotong roh barisi di Kotong hati semua Bapa, supaya Kotong dengan hati berisi dengar Bapa pun firman di Lukas 22 ayat 3-6. Ais Kotong renungkan, Kotong iman tambah kuat percaya sang Tuhan Yesus. Amin. Kotong dengar bacaan Injil Lukas pasal 22 ayat 3-6 pakai bahasa Kupang. Dari Yesus pun anak buah 12 orang dong, satu pun nama Yudas Iskariot. Waktu kepala agama Yahudi pun bos-bos cari jalan kau mau bunuh sang Yesus, setan dong pun bos ada masuk pi Yudas pun hati. Ais dia keluar picari kepala agama pun bos-bos dan kepala jaga rumah sambayang pusat. Dia mau basa kongkol, kau jual buang sang Yesus kasih dong. Waktu itu bos-bos dong dengar Yudas pun omong begitu, judong senang mau mati. Dong janji bilang, Neo, kalau lu mau jual Yesus kasih sang botong, pasti botong bayar. Yudas setuju. Dia mulai cari-cari salah. Kau jual buang diam-diam sang Yesus kasih sang dong. Kau biar orang banyak dong sonde tahu. Bapak mama semua, Kotong semua ini, sonde ada yang suka pilih nama Yudas kok kasih nama dia pun anak. Tentu saya ini sikap yang baik juga, supaya Kotong anak jangan jadi sama ke Yudas, pengkhianat. Kalau kita baca Lukas 22 ayat 3-6, di situ Lukas tulis bilang, masuklah iblis ke dalam Yudas. Kotong semua tahu bahwa iblis itu Tuhan Allah pemusuh. Iblis itu terus berjuang untuk bikin gagal Tuhan Allah pun mau, Tuhan Allah pun rencana baik kasih manusia. Tuhan Yesus juga bakal tumbuh dengan ini iblis. Karena iblis cari jalan, kau bikin gagal Tuhan Yesus pun pelayanan, pun kerja. Di Lukas 4 ayat 1-12, Kotong baca bilang iblis coba Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus sembah sang iblis, Ais Tuhan Yesus nanti dapat kuasa kau perintah ini dunia. Ma Tuhan Yesus sana mau. Tagal itu iblis sana berhasil ganggu sang Tuhan Yesus. Biarpun sana berhasil, tapi di Lukas 4 ayat 13 kau baca bilang, iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Lalu ia mundur dari Tuhan Yesus, tetapi ia menunggu waktu yang baik buat dia datang lagi. Iblis coba terus. Akhirnya sekarang di Lukas 22 ayat 3, iblis masuk dalam diri Yudas. Di Yohanes 13 ayat 27 bilang, Yudas kerasukan iblis. Jadi Yudas tidak lagi berpikir dan berbuat sebagai manusia normal. Ia tidak lagi berpikir dan bertindak sebagai murid Tuhan Yesus. Tidak. Tapi ia mulai berpikir dan bertindak sebagai murid setan. Sebagai iblis pun anak buah. Secara tubuh, Yudas masih sama-sama dengan Yesus dengan murid-murid yang lain. Secara tubuh, Yudas masih terus dengar Tuhan Yesus pun pengajaran. Secara tubuh, Yudas masih duduk satu meja dengan murid-murid lain dengan Yesus, kau makan perjamuan Paskah. Ma dia pun hati sejauh dari Tuhan Yesus.
Bapak Mama, ini bukan hanya Yudas yang kena iblis. Petrus juga pernah punya pikiran iblis di Matius 16 ayat 23. Tapi Petrus kasih keluar di pikiran iblis itu. Jadi Yesus dengar, habis Yesus togor sandia, kok dia bertobat. Bahkan Tuhan Yesus juga memperingatkan Yudas bilang begini. Tunggu kita baca di ayat. Yesus bilang, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampai engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itulah pengalaman Petrus. Iblis berjuang kok tampisan Petrus sama kayak orang tapis beras itu. Supaya kalau bisa Petrus tampias keluar dari persekutuan murid. Lalu dia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus berdoa supaya Petrus iman sampai gugur. Semua ini terjadi karena Petrus omong kasih keluar di pikiran iblis. Lalu Tuhan Yesus hardik itu iblis dan itu pikiran iblis. Sehingga Petrus bebas dari kuasa dan pengaruh iblis. Tapi Yudas, dia kasih keluar di pikiran. Dia simpan diam-diam dalam hati. Dia sembunyi-sembunyi pelihara itu pikiran iblis. Dia bertindak gelap-gelap ikut iblis pemikiran. Maka ia mencari orang-orang yang juga punya pikiran iblis. Kodong kerjasama, basa kongkal untuk tangkap Yesus dan bunuh Tuhan Yesus. Lalu Yudas dapat doi dari itu persekongkolan. Yohanes 12 ayat 6 bilang, Yudas itu bendahara persekutuan para murid. Dia pegang kas kelompok. Ma dia sering kukliu curi ame itu orang kelompok kau pakai ikut dia mau. Jadi ini satu penjelasan akuran kau Yudas mengkhianat Tuhan Yesus. Yaitu loba akan uang. Kata orang ku pembilang rakus doi. Garagas orang pun doi. Selain alasan doi, ada juga alasan-alasan lain. Kenapa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi, biarpun ada rupa-rupa penjelasan, kenapa Yudas mengkhianati Yesus. Tapi satu hal yang jelas. Iblis masuk di Yudas pun hati. Akibatnya, Yudas sonda setia lai ikut Yesus pun ajaran. Tapi ia mulai ikut pikiran dan suara hati iblis. Ia tidak lagi mengikuti cita-cita dan tujuan pelayanan Yesus di bumi. Yaitu berkorban diri untuk selamatkan manusia. Tidak. Yudas punya cita-cita sendiri. Ambisi sendiri. Rencana sendiri. Yaitu cita-cita, ambisi dan rencana yang bikin dia berkhianat pada Tuhan Yesus. Akibatnya, sekalipun Yudas itu dekat dengan Tuhan Yesus, duduk makan perjamuan sama-sama, tapi dia pun hati, dia serahkan kasih Tuhan Yesus. Sebaliknya, dia cari jalan untuk serahkan Tuhan Yesus kasih orang-orang yang mau bunuh sang Tuhan Yesus. Bayangkan, mula-mula Yudas itu kasih dia pun hati kasih Tuhan Yesus. Serahkan dia pun hati kasih Tuhan Yesus. Tapi lama-lama karena garagas doi, dia mau serahkan Yesus kasih orang kau bunuh dia. Mula-mula dia bikin Yesus jadi Tuhan, kau serahkan dia pun diri kasih Yesus. Tapi sekarang dia bikin Yesus jadi musuh, kau dia serahkan Yesus supaya Yesus dibunuh oleh orang-orang yang suka Yesus. Mula-mula jadi murid, lama-lama jadi musuh. Karena itu Tuhan Yesus togor sang Yudas bilang begini. Anak manusia memang akan pergi seperti yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Malah Matius tulis peringatan yang lebih keras dari Tuhan Yesus. Adalah lebih baik bagi pengkhianat itu supaya ia tidak lahir.
Peringatan Tuhan Yesus kepada Yudas pengkhianat ini, kasih ingat kotong jangan bodoh-bodoh bilang, untung kau Yudas khianati Tuhan Yesus, andia kau Yesus mati dan bangkit, lalu kotong pun dosa ditebus. Tidak boleh begitu. Sebab Tuhan Yesus tahu dan sudah siap untuk mati sebagai penebus dosa kita, ikut Tuhan Allah pun mau. Tapi dia mau mati ikut dia pun cara sendiri. Tagal itu Yudas tidak sumbang apa-apa untuk kotong pun keselamatan. Jadi jangan puji san Yudas bilang tagal dia ada jadi Yesus mati kotong selamat. Yang Yudas buat itu adalah perbuatan iblis. Alkitab memang bilang begitu. Tagal itu perbuatan iblis, maka kemudian Yudas menyesal. Menyesal mati pun sampai mati gantung diri. Ada satu hal lain yang penting untuk kotong. Kotong harus jaga kotong pun hati. Kau jangan tanganga, kau pikir bilang tagal kotong dekat Tuhan Yesus, tagal kotong rajin kerja kasih Tuhan Yesus pun kerja di gereja, kotong rajin ikut perjamuan, ikut ibadat, kotong ada jabatan dalam gereja, jadi kotong sonde bisa iblis deka, sonde biar kotong di Tuhan Yesus pun kateak, maka kalau kotong sonde jaga kotong pun hati, iblis bisa masuk di kotong pun hati. Kau bikin kotong pikir bilang ikut Tuhan Yesus, padahal kotong ikut iblis pun mau. Ikut kotong pun mau sendiri. Jangan sampai kotong terlena, kosong ikut Tuhan Yesus pun ajaran, maka kotong tanganga ikut ajaran lain yang kotong dengar di YouTube ko, di TikTok ko, lalu kotong bikin rusak gereja, botong hianati Tuhan, dan botong menjadi pengganggu di gereja. Mari kotong jaga diri, supaya jangan karena kotong san jaga kotong pun hati dalam gereja, kotong pikir kotong ikut Yesus, layani Yesus pun kerja, padahal kotong ikut setan pun mau. Kotong bersyukur bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Kita sekarang jalani minggu sengsara keempat, minggu sengsara kelima. Itu kotong senang karena Tuhan mati iko Bapa pun mau, bukan iko kotong pun mau. Tagal itu, mari kotong jaga diri. Kau jangan cuma sonde mau kasih nama Yudas kasih kotong pun anak, sonde. Tapi kotong jaga diri dan jaga kotong pun hati. Kau jangan kotong pun hidup dan pikiran, iko pikiran Yudas, pikiran iblis. Ingat, Tuhan Yesus janji di kotong semua, bilang dia mau sebut kotong pun nama satu-satu, habis dia sembahyang kasih kotong, kok iblis jangan kas tampias kotong dari jalan selamat dan jalan benar. Kotong baca ulang Lukas 22 ayat 31 sampai 32, maganti nama. Pakai beta pun nama dahulu. Samuel, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau Samuel, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau Samuel, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Mari kotong memberi diri, biar percaya Tuhan Yesus. Tagal Yesus berdoa kasih kotong, supaya kotong jangan mati celaka sama ke Yudas. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, kami bersyukur Bapa kasih kami hati untuk percaya. Kami bersyukur Bapa kasih kami Roh Kudus tinggal di kotong pun hati. Kau bimbing kotong pun hati, kau kuduskan Bapa pun nama di kotong pun hati. Tuntun kotong pun hidup supaya kotong hidup ikut Tuhan pun mau. Maka kotong juga mengaku Bapa, kadang-kadang kotong sana sadar, kotong kasih biar iblis masuk di kotong pun hati. Kotong sangka kotong kerja di gereja buat baik, maka kotong bikin rusak sah. Tagal doi, tagal kuasa, tagal jabatan. Tapi kotong terima kasih Tuhan Yesus sembahyang kasih kotong. Biar Tuhan Yesus pun sembahyang ini berlaku untuk kotong semua, supaya kotong pun hidup dibebaskan
dari kuasa iblis. Agar kotong pun iman jadi kuat, kotong juga kerja kasih kuat orang lain dalam nama Tuhan Yesus. Amin.